Senyum ceria, berbagi cerita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas Minat Bakat pertemuan kedua bersama kakak, Kak Jeva. Oh iya adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kakak ingin kalian menebak suara apa sih ini? Nanti kalau kalian sudah tahu, kalian boleh tulis ya di grup suara apa ini. Oke, wah semuanya keren. Oke, sekarang kira-kira adik-adik sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kalian bersama Kak Jeva akan belajar tentang voice karakter. Sebenarnya apa sih Kak voice karakter itu? Voice karakter itu adalah kemampuan diri kita untuk mengubah suara kita menjadi suara-suara karakter dari sebuah cerita atau dongeng yang kita bawakan. Kak Jeva yakin nih semuanya pasti sudah pernah mempraktekkan. Atau mungkin ada nih yang gak bisa merubah suara-suara seperti suara-suara pada karakter di cerita yang kalian dongengkan. Kali ini Kak Jeva akan berbagi tips tentang cara mengubah voice karakter. Oh iya adik-adik, kalian pasti pernah mendengar kalau menggunakan voice karakter dalam sebuah dongeng itu bukan merupakan suatu kewajiban. Itu benar sekali, tapi itu untuk seseorang yang baru memulai untuk belajar mendongeng. Sementara nih, adik-adik Kak Jeva yang ada di kelas Minat Bakat ini semua adalah bintang-bintang pendongeng. Sehingga menggunakan voice karakter pada saat mendongeng itu wajib. Karena apa? Karena dengan menggunakan voice karakter ada beberapa hal nih yang bisa adik-adik dapatkan. Yang pertama, adik-adik pasti mendapatkan atensi atau perhatian dari audiens yang adik-adik dongengin. Kedua, dengan kita memberikan voice karakter yang berbeda pada setiap karakter dongeng yang kita berikan, orang jadi tahu nih tanpa perlu melihat kalau siapa yang sedang berbicara. Misalnya kalian sedang mendongeng tentang kancil dan buaya. Nanti kalau kalian bedakan suaranya, pasti nih, misal yang kalian dongengkan adalah orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Mereka bisa menangkap suara kalian dan mereka tahu, oh ternyata ini adalah karakter kancil yang berbicara. Oh ternyata ini adalah karakter buaya yang dibicarakan. Seperti itu. Selain itu, dengan kita menggunakan voice karakter dalam dongeng atau cerita yang kita bawakan, dongeng yang kita bawakan secara otomatis akan menjadi lebih menarik. Sebagai contoh nih, Kak Jeva contohkan ya. Kak Jeva punya tokoh tupai di sini dan juga tokoh kura-kura. Kita lihat ya, Kak Jeva mau bercerita. Adik-adik lihat, mana yang lebih menarik? Dengan menggunakan voice karakter atau yang tidak menggunakan voice karakter? Kum, kenapa wajahmu sedih? Iya, Derry, badanku gatal-gatal. Oh, badanmu gatal-gatal. Ya sudah, kalau gitu ayo kita ke dokter saja. Tapi, aku tidak mau ke dokter. Aku takut nanti disuntik. Tidak apa-apa. Nanti biar kamu cepat sembuh. Seperti itu tanpa Kak Jeva menggunakan voice karakter. Sekarang Kak Jeva akan menggunakan voice karakter. Kum, kenapa kamu sedih? Iya nih Derry, aku tidak tahu, tapi aku merasa badanku ini tidak enak. Oh, kalau begitu kamu harus pergi ke dokter. Tapi aku takut Derry, aku takut nanti aku disuntik. Tidak apa-apa, biar kamu cepat sehat. Nah, kalian sudah melihat kan? Menurut adik-adik bagus yang mana? Yang menggunakan voice karakter atau yang tidak menggunakan voice karakter? Pasti yang menggunakan voice karakter kan? Itulah adik-adik pentingnya menggunakan voice karakter. Lalu bagaimana sih Kak teknik untuk mengubah voice karakter? Kali ini Kak Jeva akan membagikan 2 tips untuk mengubah voice karakter. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik tangga nada. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknik distorsi suara. Kita mulai dari teknik tangga nada ya. Adik-adik pasti pernah tahu kan tangga nada? Itu loh yang bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pernah dengar kan? Nah,
adik-adik bisa menggunakan tangga nada. Contohnya seperti ini. Misal, adik-adik mau memerankan tokoh Kumkum dan juga Derry yang tadi. Adik-adik bisa menggunakan suara Kumkum si kura-kura menggunakan nada do. Do, Derry, aku sedang sakit. Seperti itu. Atau adik-adik mau menggunakan nada re. Do, re, Derry, aku sedang sakit. Seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau adik-adik mau menggunakan nada yang lain. Adik-adik boleh cari sendiri ya dengan cara mencoba. Jadi adik-adik terus-terusan aja tuh coba mengatakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik distorsi suara. Jadi, distorsi suara artinya adalah mengubah suara asli kita. Gimana caranya, Kak? Diperhatikan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan rahang kita. Caranya gimana, Kak? Senyum. Sambil tersenyum, adik-adik boleh berbicara. Senyum, coba dipraktekkan senyum. Lalu Derry berbicara. Halo, nama saya Jeva. Saya adalah tim pendongeng dari Diskusi Kota Surabaya. Atau adik-adik bisa memberatkan suara adik-adik, jadi suaranya dikeluarkan lewat tenggorokan. Halo, nama saya Jeva. Saya adalah tim pendongeng dari Diskusi Kota Surabaya. Seperti itu. Atau adik-adik bisa memekikkan suara adik-adik dengan cara menggerakkan tenggorokan adik-adik. Halo, nama saya Jeva. Saya adalah tim pendongeng dari Diskusi Kota Surabaya. Seperti itu. Atau bisa juga dengan memonyongkan mulut kita. Halo, nama saya Jeva. Saya adalah tim pendongeng dari Diskusi Kota Surabaya. Gimana? Suaranya berubah-berubah kan? Oke, sekian materi dari Kak Jeva tentang teknik mengubah voice karakter. Mudah bukan? Oh iya, ada satu tips nih yang gak kalah penting dari 2 tips yang kakak sampaikan tadi, yaitu pada saat menggunakan teknik untuk merubah suara atau voice karakter tadi, adik-adik harus percaya diri dan tidak takut mukanya terlihat jelek atau terlihat aneh. Karena raut wajah kita, ekspresi wajah kita, mimik wajah kita itu terkadang merupakan suatu ciri khas dari kita sendiri. Sekian dulu ya materi dari Kak Jeva hari ini tentang cara atau teknik mengubah voice karakter. Setelah kelas ini nanti, Kak Jeva akan memberikan adik-adik tugas. Tapi tenang aja, tugasnya gampang kok. Nanti Kak Jeva akan memberikan kalian potongan dialog. Tentunya dialog dalam sebuah dongeng. Nah, nanti adik-adik praktekkan potongan dialog tersebut dengan menggunakan voice karakter seperti yang tadi Kak Jeva contohkan ya. Nah, yang perlu diingat lagi, menggunakan voice karakternya harus lebih dari 2 voice karakter. Pasti bisa kan ya? Karena Kak Jeva yakin nih, adik-adik yang ada di kelas minat bakat ini semuanya hebat-hebat. Sekian dulu ya dari Kak Jeva. Sampai jumpa lagi di kelas minat bakat selanjutnya. Jangan lupa kumpulin tugasnya ya. Dan jangan lupa selalu berbagi senyum ceria lewat cerita baik. Karena dongeng budale teko ati. Semangat kaya geni, ngukir jiwa lan budi pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.